Pernahkah kita membayangkan bagaimana nasib umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika cahaya kenabian baru saja padam dan manusia dihadapkan pada ujian? Siapa yang akan memegang obor kebenaran selanjutnya? Dari sinilah sejarah bergerak. Dari tangan-tangan manusia biasa, lahir kisah luar biasa tentang kekuasaan, idealisme, dan perjuangan menegakkan keadilan. Setelah era Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam beralih ke tangan Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Sosok cerdas, diplomatis, dan piawai mengelola politik. Di tangannya, sistem pemerintahan berubah dari musyawarah menjadi monarki turun-temurun. Damaskus pun berdiri sebagai pusat kekuasaan baru Islam. Namun, setiap kejayaan selalu datang dengan ujian. Muawiyah harus berhadapan dengan Ali ibnu Abi Thalib, simbol kebenaran dan keadilan. Pertempuran Siffin menjadi saksi bahwa pertarungan antara idealisme dan pragmatisme seringkali membuat umat terpecah. Dan puncaknya, tragedi memilukan di Karbala. Cucu Nabi, Husain ibnu Ali, gugur mempertahankan prinsip melawan tirani. Bukan hanya darah yang tertumpah di padang pasir itu, tetapi juga luka batin yang membelah umat Islam selama berabad-abad. Dari kisah itu, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa moral hanya akan menjadi panggung bagi kezaliman, bahwa perbedaan tanpa hikmah bisa menumpahkan darah. Namun sejarah juga menampilkan sosok-sosok bercahaya, seperti Umar ibnu Abdul Aziz, Khalifah Agung dari Bani Umayyah. Ia menolak kemewahan, hidup sederhana, dan menangis setiap malam karena takut tidak adil kepada rakyatnya. Dalam 3 tahun pemerintahannya, ia menunjukkan bahwa kekuasaan bisa menjadi ibadah jika dijalankan dengan amanah dan kasih. Ia hapus tradisi mencaci Ali dalam khutbah, ia pulihkan hak rakyat, dan menulis sejarah baru tentang kepemimpinan yang berjiwa takwa. Dari Ali ibnu Abi Thalib, kita belajar ilmu dan keikhlasan. Ia berani menegakkan kebenaran, bahkan ketika dunia berpaling darinya. Dan dari Husain, kita belajar bahwa kebenaran kadang harus dibayar mahal, bahkan dengan darah dan nyawa. Tapi justru dari pengorbanan itu, lahir keberanian moral yang abadi. Lalu apa artinya semua ini bagi kita? Kita hidup di zaman yang berbeda, tapi penyakitnya masih sama. Perebutan pengaruh, fanatisme, dan ego yang membutakan nurani. Hanya saja, sekarang medan perangnya bukan di padang pasir, melainkan di ruang digital. Fitnah, kebencian, dan propaganda berseliweran, menjadikan media sosial sebagai Siffin baru dalam kehidupan modern. Dari kisah-kisah itu, kita diajak belajar 3 hal penting. Pertama, kepemimpinan adalah amanah, bukan ambisi. Pemimpin sejati bukan yang ingin berkuasa, tapi yang takut tidak bisa menanggung amanah. Kedua, perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tapi peluang untuk belajar dan tumbuh bersama,
seperti Ali yang tetap menghormati Muawiyah meski berbeda pandangan. Dan ketiga, kebenaran selalu butuh keberanian. Keberanian untuk jujur, untuk adil, dan untuk berpihak pada yang lemah meski harus melawan arus. Sejarah Islam bukan sekedar kisah perebutan tahta, tapi kisah manusia yang diuji oleh kekuasaan. Ada darah, ada air mata, tapi juga ada cahaya iman, ilmu, dan pengorbanan. Jika generasi kini mau meneladani kebijaksanaan Umar ibnu Abdul Aziz, keberanian Husain, dan keikhlasan Ali, maka Islam akan kembali bersinar, bukan karena kekuatan pedang, melainkan karena kemuliaan akhlak. Ingatlah, kekuasaan datang dan pergi, tapi nilai-nilai ilahi, keadilan, kasih, dan kejujuran, itulah warisan abadi yang membuat peradaban tetap hidup.